Hai listeners, semoga keberuntungan selalu menyertai kalian semua. Balik lagi bersama Mimin di sini. Kali ini kita akan melanjutkan novel romantis Menunggumu di sini. Biar kalian gak penasaran dengan lanjutan kisahnya, yuk langsung saja menuju ke videonya. Pada ulang tahun Meng Yanchen, seluruh keluarga berkumpul untuk makan malam perayaan. Paman, bibi, sepupu, dan keponakan semuanya berkumpul, bahkan kakek Meng, yang berusia 95 tahun, ikut hadir dalam acara tersebut. Kakek Meng berasal dari keluarga sarjana pada era Republik Tiongkok, tetapi dia meninggalkan tulisannya untuk bergabung dalam revolusi. Dia memiliki 3 putra dan 1 putri, dengan Meng Huaijin sebagai putra bungsunya dan Meng Yanchen sebagai cucu bungsunya. Di antara cicit-cicit yang lebih tua, yang tertua sudah mulai bekerja dan telah bertemu dengan Meng Huaijin di pangkalan militer. Setiap kali mereka bertemu, mereka tidak menyebut satu sama lain sebagai paman dan kakek. Menjaga hubungan mereka lebih santai. Biasanya keluarga ini sibuk dengan kehidupan masing-masing, tetapi ulang tahun selalu menjadi kesempatan bagi semua orang untuk berkumpul. Bibi Fuenying, paman sepupu, dan anak-anak mereka juga menghadiri pesta keluarga kecil tersebut, menjadikannya acara yang meriah. Daripada mengharapkan hadiah dari teman-teman, keluarga Meng lebih suka menghindari pertukaran semacam itu. Namun, Xiao Yixia, yang hanya seorang teman dekat, datang membawa hadiah untuk Meng Yanchen. Dia memberinya beberapa set model Star Wars dan bahkan membawa permen lollipop untuk Sukin, meskipun mereka tidak yakin dari mana asalnya. Keponakan tertua Meng Yanchen dengan bercanda bertanya kepadanya, "Kenapa kamu muncul setiap tahun?" Pada saat itu, Xiao Yixia menjawab dengan bermain-main, untuk berjaga-jaga di pintu. Untungnya, dengan begitu banyak orang di sekitar, Sukin dan Meng Yanchen tidak perlu terlalu memperhatikan satu sama lain. Setelah makan yang meriah, para tamu pria berkumpul untuk membahas pekerjaan sementara para tamu wanita terlibat dalam percakapan tentang kehidupan keluarga. Menjadi bagian dari keluarga Meng berarti hubungan kerja tidak pernah jauh dari pembicaraan. Sukin menghabiskan beberapa waktu duduk dengan kerabat sebelum semua orang bercerai menjadi percakapan pribadi atau pergi berjalan. Dia memutuskan untuk naik ke lantai atas ke kamarnya dan merapikan. Mengeluarkan beberapa kayu yang belum selesai dari laci, dia duduk di meja untuk melanjutkan ukiran. Saat dia mengikis kayu tersebut, dia membentuk tubuh seorang pria kecil, meninggalkan bagian yang paling sulit, kepala, untuk terakhir. Setelah sejenak meletakkan pisau ukir, dia mempertimbangkan untuk turun kembali. Saat ia lewat di depan ruang belajar, ia mendengar suara beberapa orang tua yang sedang terlibat dalam apa yang tampaknya menjadi diskusi bisnis. Sukin telah mendengar dari Meng Yanchen bahwa paman ketiganya berencana untuk masuk ke sekretariat. Dan dia tampaknya sangat memenuhi syarat dengan kemampuannya, kualifikasi, dan koneksi. Meng Huaijin juga baru-baru ini naik pangkat, menggambarkan masa depan cerah bagi generasi muda keluarga Meng. Meskipun Sukin tidak terlalu tertarik pada hal-hal ini, dia tidak bisa menahan diri untuk mendengar potongan-potongan pembicaraan. Biarkan putra keempat menghubungi sekretaris Jiang Kechun. Putra keempat tidak cenderung secara alami terlibat dalam hal-hal ini, tetapi penting untuk tetap menjaga hubungannya dengan teman-teman kita, kata salah satu orang tua. Bibi Fuenying meyakinkan, jangan khawatir, hubungan antara keduanya selalu baik. Qin Qin dan Jiang Yu, anaknya, sudah berkencan cukup lama. Tetapi tidak ada kemajuan. Ini membingungkan, terutama sekarang bahwa mereka sudah dewasa. Bibi kedua ikut berkomentar, anak-anak kita berperilaku baik, jadi tidak perlu khawatir. Anak laki-laki keluarga Shan, yang hanya murid biasa, terlibat dengan seorang teman sekelas dan membuatnya hamil. Sekarang, anak itu telah dikirim ke luar negeri, dan anak laki-laki keluarga Shan tidak bisa menemukan gadis itu, jadi dia menjauh dari rumah setiap hari. Itu bukan cara keluarga seharusnya berperilaku, komentar paman. Sukin melanjutkan langkahnya dan turun tangga. Pelayan telah membersihkan area tersebut dengan tekun, membuatnya bersih. Cahaya berkilau, dan lantai pertama terasa anggun dan tenang. Dia melewati ruang tamu dan ruang makan, sejenak mengagumi kemegahan rumah tersebut. Namun, tiba-tiba dia lupa alasan turun ke lantai bawah. Berdiri diam selama lebih dari 10 detik, dia mengikuti jejaknya kembali. Melewati ruang bunga kecil, dia melihat seorang kakek dan seorang pria parubaya duduk di meja teh kayu. Meng Huaijin sedang mengupas jeruk untuk kakek tersebut. Cahaya hangat memancar ke adegan tersebut saat Meng Huaijin dengan terampil mengupas jeruk. Dia menghilangkan urat-urat putih, memecah buah itu, dan memberikan sepetal kecil kepada kakek tersebut. Tangan yang gemetar menerima tawaran itu, dan kakek tersebut perlahan menikmati potongan kecil itu di mulutnya. Meng Huaijin dengan sabar menunggu, mengetahui bahwa kakek tersebut butuh waktu untuk selesai makan sebelum menerima irisan berikutnya. Pria tua itu terlalu rapuh untuk menggambarkan kekurusannya. Tidak ada kata yang terucap antara ayah dan anak, hanya ada hubungan yang terjalin melalui kelopak bunga kuning oranye. Sukin membuka pintu dan memanggil, "Ayah, kakek." Pria tua itu tidak dapat membedakannya, dan meskipun Meng Huaijin berada di usia tengahnya, ia terlihat tinggi dan energi. Tanpa menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Ia telah menjalani hidupnya dengan pikiran dan hati yang terbuka, dan penampilannya yang menarik hanya menambah pesonanya.
Meng Huaijin menanyakan pekerjaan Sukin dan berkomentar, ibumu sudah bosan dengan pekerjaanmu, tetapi aku yakin kamu menikmatinya. Terima kasih, ayah, jawab Sukin. Meng Huaijin tersenyum saat ia mengupas jeruk dan bertanya, selain pekerjaan, apakah ada hal lain yang membuatmu khawatir? Sukin tetap diam. Meskipun dia bukan tipe orang yang banyak berbicara. Ayahnya bisa merasakan beban yang ada di hatinya. Apakah ibumu telah mengatur kencan buta untukmu akhir-akhir ini? Tanya Meng Huaijin. Sukin tidak menyembunyikan perasaannya. Tidak bisakah aku menemukan seseorang yang benar-benar aku sukai? Meng Huaijin menoleh ke arahnya dan bertanya, apakah ada seseorang yang kamu sukai sekarang? Sukin tidak memberikan jawaban langsung. Sebaliknya, dia mengekspresikan keinginannya untuk tidak menjalani kehidupan yang ditentukan sebelumnya atau terburu-buru dalam hubungan. Meskipun hari-hari ini penuh dengan keindahan dan kebahagiaan, sebebas apapun, tanya Meng Huaijin. Sukin tidak menjawab secara langsung tetapi bertanya kepada ayahnya. Apakah ayah mencintai ibu? Tentu saja, tegas Meng Huaijin. Tapi saya mendengar dari saudara laki-lakiku bahwa cintamu pada ibu bukan hasil dari kehendak bebas, ujar Sukin. Meng Huaijin memberikan jeruk-jeruk itu kepada kakeknya dan mengingat masa lalu, merasa agak menghibur. Bukan hanya bukan hasil dari kehendak bebas, tetapi saat itu aku juga memiliki perasaan pada wanita lain. Mengapa? Tanya Sukin. Karena dia bukan pasangan yang tepat, jelas Meng Huaijin. Apakah ayah menyesal? Tanya Sukin. Senyum Meng Huaijin menjadi lembut. Tidak ada penyesalan. Pengejaran cinta datang dengan harga. Harganya tidak dapat diubah, tetapi hasilnya tidak pasti. Jadi, aku mundur. Untungnya, waktu adalah penyembuh yang hebat. Pada akhirnya, aku melupakan dia dan jatuh cinta pada ibumu. Sukin berpikir sejenak dan menggelengkan kepala. Itu karena kalian hidup bahagia bersama. Iya, jawab Meng Huaijin, menatap Sukin. Ketika hidup mudah dan bebas, cinta baru mekar. Sebaliknya, jika dua kekasih tidak cocok dan berjuang dalam hidup, perhatian dan kepedulian mereka satu sama lain dengan mudah bisa berubah menjadi kebencian. Cinta mungkin sementara, tetapi keluarga dan kasih sayang abadi, Meng Huaijin menyimpulkan dengan nafas panjang. Tentu saja, ini adalah pemikiran generasi kita. Kami seperti ini. Tetapi bagaimana dengan kalian para pemuda? Kalian menganjurkan kebebasan, dan aku tidak sepenuhnya mengerti itu sendiri. Meng Huaijin melanjutkan memberi makan jeruk-jeruk kepada kakeknya, sementara Sukin diam-diam kembali naik ke lantai atas. Meskipun rumah itu megah, terasa sangat sepi. Dia membuka pintu kamarnya, dan sebuah lampu menerangi meja. Di kegelapan, seorang pria kayu kecil berpakaian sebagai pemadam kebakaran tergeletak di tengah serpihan kayu, wajahnya belum selesai dan kabur. Sukin berdiri di dekat meja, memperhatikan wajah pria kayu kecil itu untuk waktu yang lama. Tiba-tiba, dia mengangkatnya dan melemparkannya ke dalam laci bawah, dengan cepat menutupnya dengan bunyi klik. Sukin mengatur pertemuan dengan Song Yan di Soho Square, restoran Tiongkok di lantai 5 Six City. Berdiri di lift kaca mal, Sukin naik, memandang tanda-tanda yang berwarna-warni dari toko pakaian dan toko makeup. Mal ini penuh dengan desain kreatif, meskipun Natal masih lama. Atapnya dihiasi dengan ornamen merah dan emas besar, menarik perhatian semua orang. Pria dan wanita yang berpakaian rapi berjalan, berbelanja dengan teman, atau berjalan berpegangan tangan dengan pasangan mereka. Saat itu, Sukin melihat Song Yan di eskalator. Dia berdiri dengan tangan di saku, tegak dan lurus saat naik. Tatapannya terlihat jauh, rahangnya sedikit terkatup, ada sedikit kekhawatiran melintas di wajahnya. Pikirannya tersembunyi. Pejalan kaki naik turun eskalator, dan ada pria yang dengan cermat berpakaian. Namun, Song Yan menonjol di antara mereka semua. Dengan suara berdering, lift mencapai lantai kelima. Keluar dari lift, Sukin melihat eskalator Song Yan mendekat perlahan. Mata Song Yan tiba-tiba bertemu dengan Sukin, dan dalam sekejap, kecerdasan dan kecerahan kembali padanya. Ekspresinya tetap tenang, tidak mengungkapkan apapun dari pikirannya yang dalam. Song Yan berjalan turun eskalator. Dipandu oleh Sukin yang menunjukkan arah tujuan mereka. Mereka masuk ke restoran dalam keheningan, menarik perhatian pelayan yang berpikir, mereka sepertinya pasangan yang menarik. Interior restoran memancarkan pesona Tiongkok, dengan kursi-kursi diletakkan di dekat jendela dalam. Mereka bisa melihat pemandangan mal yang ramai jika memutar kepala. Pemandangan eskalator putih yang elegan melintasi lantai berlubang menciptakan atmosfer yang menawan. Wajah para pengunjung dipenuhi dengan ketenangan dan kepuasan. Sukin tidak bisa tidak berpikir bahwa orang-orang ini berbeda darinya. Mereka belum memulai perjalanan yang melelahkan dalam kerja keras yang telah dipilihnya. Setelah mereka duduk, pandangan Sukin tetap tidak pasti, menghindari kontak mata dengan Song Yan. Dia pertama kali meminta pelayan untuk 2 gelas air, mencoba mengumpulkan pikirannya. Di sisi lain, Song Yan duduk dan mata terpaku pada Sukin. Meskipun wajahnya kosong, dia tidak berpaling sedetik pun. Ketika pelayan pergi, Sukin akhirnya mengumpulkan keberanian untuk memecah keheningan, bertanya, apakah kamu pulang malam ini? Song Yan menjawab dengan singkat, ya. Melirik teleponnya, Sukin mencatat bahwa baru pukul 11.30 pagi. Dia masih punya beberapa jam sebelum harus kembali ke timnya pukul 6 sore. Aku punya banyak waktu untuk istirahat, katanya. Song Yan tetap diam, senyum samar perlahan terbentuk di bibirnya.
Dia melihat Sukin dengan aneh, seolah-olah mengamati pertunjukan badut yang lucu. Menyadari bahwa tidak ada ruang untuk penyesalan diri, Sukin tetap tenang, menolak untuk menunjukkan tanda-tanda ketidaknyamanan. Langsung ke intinya, Song Yan tidak ingin bertele-tele. Sukin, bicaralah dengan jujur. Pelayan datang dengan 2 gelas lemonade. Sukin membutuhkan waktu sejenak untuk mengumpulkan dirinya sebelum meraih gelas airnya. Ekspresi Song Yan menjadi serius, dan dia mengetuk jari-jarinya di atas meja. Minum setelah kamu selesai bicara. Sukin menarik tangannya, hanya butuh setengah detik untuk mendapatkan kembali ketenangannya. Dia bertemu tatapan Song Yan dengan sikap tenang dan berkata, terima kasih telah menyelamatkan saya. Makanan ini adalah cara saya untuk menyatakan rasa terima kasih saya. Itu saja. Song Yan menunggu beberapa detik, mengamati bahwa Sukin telah selesai berbicara. Dia menoleh, menatap keluar jendela ke arah Mal. Tiba-tiba, desisan halus keluar dari hidungnya. Ketika pandangannya kembali ke Sukin, senyumnya telah menghilang. Sukin, beberapa hari yang lalu kamu ingin baik padaku. Sekarang, apakah kamu menyesal? Apakah benar-benar begitu sulit untuk mengatakannya? Aku pikir setelah bertahun-tahun ini, karaktermu akan sedikit membaik, Song Yan mengolok-olok. Atau mungkin, ketika membuat keputusan, kamu bisa meninggalkan sedikit ruang untuk dipertimbangkan? Dia mengungkapkan niat sebenarnya tanpa belas kasihan, menyebabkan dia sejenak kehilangan kewaspadaannya. Dia sama sekali tidak terkejut bahwa dia telah melihat melalui topengnya. Dia tahu bahwa dia egois dan rakus. Dari awal hingga sekarang, dia telah terungkap sebagai orang yang jelek dan tercela di hadapannya. Meskipun begitu, dia masih menyimpan sedikit harapan bahwa dia akan memaafkannya dan memberinya kesempatan. Itu benar-benar memalukan. Akhirnya, Sukin dengan cepat mengangguk, seolah memaksakan dirinya untuk membuat keputusan. Baiklah. Makanan ini adalah ucapan terima kasih, dan kemudian kita, sudah jelas, Song Yan memotong. Keheningan menyelimuti mereka. Song Yan tiba-tiba merasa kehilangan kata-kata. Dia hanya menatapnya. Ada ketenangan aneh dalam pandangannya, tanpa emosi tambahan apapun. Tapi juga terasa sangat putus asa. Sukin tiba-tiba merasa sulit untuk bernapas. Song Yan terus menatap wajah Sukin, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia melihat cahaya Mal memantul dari gelas Sukin dan menciptakan cahaya lembut di pipi putihnya. Sebagai seorang dokter, dia bukan orang yang sering menggunakan makeup. Dia melihat dahi mulusnya, alis tipis, mata gelap, hidung mungil, dan bibir merah. Ada sedikit cekungan di bawah bibir bawahnya. Seluruh wajahnya tidak menakjubkan, tetapi memiliki keindahan sederhana yang membuatnya enggan berpaling. Akan baik-baik saja jika mereka tidak pernah bertemu. Benar-benar, akan baik-baik saja. Wanita yang berdiri di depannya adalah wanita yang sama yang dia jatuh cinta pada pandangan pertama. Licik, rakus, lemah, dan tak berhati. Sukin, jika aku baru saja bertemu denganmu sekarang, jika kita seumuran, bahkan jika kamu duduk di atas miliaran dolar, aku masih tidak akan melihatmu. Tahun itu penuh dengan antisipasi saat para siswa duduk di dalam kelas mereka. Pandangan mereka terpaku pada dunia di luar jendela. Sedikit yang mereka tahu bahwa takdir telah menyiapkan sesuatu untuk mereka. Tanpa diketahui oleh siapapun, itu akan mengubah tidak hanya hidupnya tetapi juga hatinya. Dalam keheningan, dia merenungkan peristiwa tak terduga yang akan segera terungkap. Namun, dia menyembunyikan emosinya, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Tidak ada kebutuhan akan penjelasan berlebihan. Sebagai gantinya, dia hanya tersenyum dan menjawab, baiklah. Dengan 2 suku kata tersebut, dia menerima keputusannya, secara efektif mengakhiri hubungan mereka. Tidak ada jejak ironi atau sindiran dalam kata-katanya. Ruangan itu terdiam, cepat meliputi dunia yang pernah mereka bagi. Sukin merasakan rasa sakit yang tiba-tiba di hatinya. Dia memandanginya, dan dalam momen itu, kata-kata terasa berlebihan. Mereka berkomunikasi melalui pengertian diam yang melampaui bahasa. Saat pelayan mendekati meja mereka, Sukin dengan tergesa-gesa mengalihkan pandangannya, berpura-pura melihat-lihat menu. Namun, penglihatan sampingnya menangkap kilasan pria di hadapannya berdiri. Tidaklah mengherankan, karakternya tidak memungkinkannya untuk duduk diam, berpura-pura bahwa segalanya normal. Sukin menatapnya, dan Song Yan mengucapkan 2 kata dengan tegas, pergilah. Dia terkejut sejenak, tetapi dengan cepat ia menguasai dirinya dan menawarkan senyuman samar, tanpa menahan dia. Jaga dirimu, katanya. Song Yan menganggukkan kepala sebagai pengakuan, mengucapkan selamat tinggal. Sukin tetap duduk, pandangannya terpaku padanya tanpa berkedip. Pada saat itu, gelombang ketakutan melanda dirinya. Mungkinkah ini benar-benar akhir? Pusat perbelanjaan yang ramai di luar menjadi kontras yang tajam dengan pusaran emosi di dalam. Pelayan berdiri di samping, sabar menunggu langkah mereka selanjutnya. Saat Song Yan berbalik untuk pergi, waktu terasa terulur tanpa henti, meninggalkan gambaran yang sunyi. Dan kemudian, teriakan tajam memecah keheningan pusat perbelanjaan. Api! Tolong, jeritan itu bergema melalui udara yang kacau.